Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin muridin rahimakumullah, di dalam pertemuan kedua dalam membahas kitab Sirrul Asrar, marilah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih prolog dari kitab ini yang menerangkan sanad nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah kita bicarakan sinopsisnya, kemudian sanad dari pihak orang tua lakinya yang bersambung dari Sayyidina Hasan, maka dari ibunya tersambung dengan Sayyidina Husain. Jadi beliau dua darah Hasan Husain ada di dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan izin Allah, kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu saya berkesempatan bersama jamaah ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita bacakan dari sisi ibunya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara hadas nasabu sakhawin fi fatijati tahqiqi wal hafidhi Syamsuddin ad-Dhahabi fi Tarikhil Kabir al-Jami'i lil A'yani wa Syibtu Ibnul Jawazi fi Mir'atiz Zaman wa Nuruddin as-Sadnubiyin fi Bahjatihi wal Asqalaniyin fi Ghiftati wa ghirahum minal a'yan. Jadi tentang diri beliau banyak dibahas, di antaranya adalah Imam Sakhawi di dalam kitabnya Natijatut At-Tahqiq. Ya, Natijatut Tahqiq ini kitab yang menerangkan nasab dari beliau. Disebutkan pula oleh Al-Hafidz Syamsuddin ad-Dhahabi di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir li Jami'il A'yan. Ini juga membahas tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian juga di dalam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Mi'raj Az-Zaman, itu juga membahas beliau, ya, membahas siapa dari sanad atau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari sisi ibu dalam kitabnya Mir'atiz Zaman. Kemudian Imam Nuruddin As-Sadnubiyin ya, juga menulis di dalam kitab Fi Bahjati, kitab Bahjah. Ibnu Hajar Asqalani wal Asqalani fi Ghibtati di dalam kitab Ghibah, dan juga ulama-ulama yang lain. Jadi dengan demikian
beliau dinisbatkan dari Thariqah Qadiriyah. Jadi dengan demikian ini Thariqah besar Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kemudian ada yang mengamalkan langsung Qadiriyah wan Naqsyabandiyah atau Naqsyabandiyah wal Qadiriyah. Karena memang Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbatkan dari dua thariqah yang besar di dunia ini. Wa qul mu'allif wa an nasaba walidatis sayyidina wa maulana al-Ghais A'dami. Ya, adapun nasab dari Maulana Ghaus Al-Adam yang lengkapnya namanya adalah As-Sayyid As-Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani adalah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jaini Qaddasallahu sirrahu an-nurani. Ya. Itu siapa? Bapak sekalian, ibunya adalah Ibnu Sayyidah Ummi Al-Khair Amatil Jabar Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hubungannya dengan Fatimah binti Sayyidah Abdillah As-Sawma'i Az-Zahid. Terus ke atas Ibnu Sayyid Abi Jamaluddin Muhammad Ibnu Sayyid Mahmud Ibnu Sayyid Abu Al-Atta Abdillah Ibnu Sayyid Kamaluddin Isa Ibnu Sayyid Imam Alauddin. Makasih ibu-ibu yang di rumah, mohon di mute ya. Saya lanjutkan. Lanjut lagi, beliau juga putra dari Syekh Isa Sayyid Imam Alauddin Muhammad Al-Jawad Ibnu Sayyid Imam Ali Ridho. Ya, Ali Ridho itu berarti cicit dari Rasulullah. Ibnu Sayyid Imam Musa Al-Khadim. Ini saya dengan izin Musa Al-Khadim, kita juga sudah ke Irak atau Uzbek ya kemarinnya Musa Al-Khadim. Irak ya. Sayyid Imam Ja'far As-Shadiq, kita juga alhamdulillah. Sayyid Imam Muhammad Al-Bakir, Sayyid Imam Ali Zainal Abidin, Sayyid Imam Al-Humam, Sayyid Aswada Ibnu Abdillah Al-Husain. Ya, kita juga ini Karbala kan, dan kita juga sudah ke Irak. Radhiyallahu Ibnu Amirul Mukminin Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib ya, suami dari Al-Batul Fatimah Zahra putri Rasulullah. Itu bid'ati Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberkahi, meridhoi semuanya itu. Jadi Bapak sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani dari ibunya Al-Hasani Al-Husaini, dari bapaknya adalah Al-Hasani. Berarti beliau menyandang Sayyid dan Syarif, tidak Habib. Dari beliau Sayyid dan Syarif. Jadi beliau itu memang mengalir darah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian saya hormati, mari kita mulai muqaddimahnya. Tadi menerangkan siapa beliau. Amma batu falamma kana ilmu asraful mangqabatin, ketika ilmu merupakan kemuliaan terluhur ya, asraful mangqabah ya, dan beliau adalah ilmu mulianya yang sangat terluhur, wa ajjalul martabah, dan beliau memiliki martabat yang tinggi ya.
wa abha mafkharatin, dan dia mempunyai kebanggaan yang tertinggi, wa arbaha matjarohi, dan karenanya dengan tauhid sempurna, id bihi yatawassalu ila tauhid, mempunyai tauhid yang luar biasa diri beliau, karena mengalir tadi dari dua sisi ayah dan bapak, ayah dan ibunya. Kemudian beliau adalah sebuah kesempurnaan mir Rabbil Alamin, dari Allah Rabbul Alamin, alam semesta ini. Wa tasdiki wa tasdikil anbiyaihil mursalin, dan beliau adalah pembenar dari para nabi dan rasulnya, karena diri beliau itulah al-warasatul anbiya, betul, karena memang penerus baik dari sisi keturunan darahnya, tidak ngaku-ngaku gitu ya, dan beliau betul-betul ilmunya adalah ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah alaihi ajma'in. Semoga Allah menjadikan hamba semua itu merahmati kepada semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syarul ulama'i khawas. Kemudian beliau dikatakan sebagai hamba Allah yang khawasul khawas. Karena itu karomahnya beliau banyak sekali, Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ibadillahilladzi istabahum ila ma'alimi dinihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka sebagai petunjuk untuk meneruskan agama Allah. Wadahum ilai bima jilatil fadli. Maka Allah memberi hidayah kepada mereka menuju kepadanya dengan keutamaan yang khusus. Fa'atharahum wa astafuhum. Allah mengutamakan mereka dan memberi petunjuk kepada mereka. Wahum warisatul anbiya, dan beliau itu adalah pewaris para nabi, wa khulafa'uhum, dan sebagai khulafa penerus-penerusnya dari Rasulullah melalui sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani kira-kira di abad ke-8 atau ke-9. Jadi tidak terlalu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wasadatul muslimina wa urafa'uhum, dan mereka adalah pemimpin umat Islam dan duta para nabi dan para rasul. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Apa? Di dalam kitab Al-Fatir disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasnal kitaballadzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang mendalimi dirinya, ya, mereka mengatakan dzalimun linafsihi, artinya tidak mengikuti para penerus Rasulullah. Sulit sekali diajak untuk beribadah. Banyak orang mendolimi dirinya hanya urusan sesaat. Wa minhum muttaqsidun, dan di antara mereka ada yang setengah-setengah. Artinya apa? Ay alladzi sayi'atuhum ma'al hasanah sawa. Antara yang baik dan yang buruk itu sama, ya, kadang kala baik, kadang buruk. Jadi artinya tidak ada mana yang memberatkan, ya,
ini kebanyakan manusia seperti itu. Wa minhum sabiqun bil khair, ada yang terdepan dalam hal membuat kebaikan. Dan moga-moga kita itu masuk yang ini. Wa minhum sabiqun bil khair. Kita lebih berat untuk berbuat kebaikan. Urusan kita punya salah, punya kurang, yaitu manusia. Tapi heavy kita adalah kebaikan. Heavy kita adalah akhirat. Bukan urusan dunia. Bukan urusan kepentingan sesaat di dunia, tetapi urusan jangka panjang nanti di akhirat. Jadi atunya lil akhirat. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, al ulama warasatul anbiya'i bil ilmi. Ulama adalah pewaris para nabi karena ilmunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang diagungkan kita itu ilmu, kealimannya, bukan strata sosialnya. Yuhibbuhum ahlus sama, orang-orang yang mewarisi ilmu dari Rasulullah, artinya warasatul anbiya bil ilmi itu, maka yuhibbuhum ahlus sama. Seluruh ahlus sama, langit, bumi, itu semua adalah mencintai wa tastaghfiru lahum mulhitan, dan beliau juga akan memohonkan ampun kepada ahli-ahli ilmu, ya, ila yaumil qiyamah, hingga di hari kiamat. Jadi orang yang duduk di dalamnya ada ilmu, maka disitulah para malaikat mengelilingi kita dan memohonkan ampun kepada kita. Insya Allah seperti kita taklim pada pagi hari ini dan hari-hari seperti biasanya. Itu semua penduduk langit dan bumi memintakan ampun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Di dalam surat Al-Fatir ayat 28. Jadi kalau sudah para ulama itu, beliau adalah tidak pernah takut. Beliau tidak pernah gemetar apa yang akan terjadi besok, rezeki kita di mana, jabatan kita apa, tidak takut, karena semua sudah dalam genggaman Allah. Jadi arti innama yakhshallaha min ibadil ulama di situ. Jadi kalau kita masih takut ingin jadi apa, rezeki seberapa, itu berarti kita belum mewarisi keulamaan itu, karena kita masih menyaksikan terhadap kekuasaan dan kismatilah, pembagian dari Allah. Semua sudah dicatat. Qul ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Allah juga diteruskan di dalam sabda Rasulullah, apa? Yab'atsulul ibada yaumal qiyamah thumma yumayyizul ulama. Allah akan membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian Allah memisahkan ulama. Fayaqulu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral ulama inni lam ad'a ilmi fikum. Wahai para ulama, aku tidak menitipkan ilmuku kepada kalian illa li'ilmi fikum, melainkan karena aku tahu akan kalian, ya. Maka dengan demikian aku menitipkan ilmu padamu, walam adzahu fikum li u'adibakum, melainkan karena aku tahu
akan kalian, ya, intoliku ilal jannah, dan aku akan memasukkan kamu di dalam surga. Mengapa masuk surga? Faqad ghafarat lakum, karena aku telah mengampuni Anda, kita semua. Jadi artinya ilmu itulah yang bisa menghantarkan seseorang dalam martabat berikutnya. Karena itu di dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang berilmu itu sebagai al-awwal al-aqobah. Jadi tangga pertama yaitu adalah aqobatul ilmi. Jadi itu paling penting. Khususnya ilmu-ilmu yang menyangkut ilmu-ilmu thariqiyah, ilmu-ilmu batiniyah. Ilmu syariat penting, tapi dalam hal mendekatkan diri pada Allah adalah ilmu spiritual, ilmu batiniyah, spiritualitas, dan tiada lain adalah ilmu thariqah. Maka dengan demikian tadi Rasulullah bersabda, hanya ilmulah yang karena ilmu yang dititipkan oleh Rasulullah dari Allah SWT, itulah yang menjadi amanah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan kalau sudah seperti itu, maka dia tidak akan ada siksaan dan akan masuk surga. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini prolognya. Walhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, dan semoga Allah memberikan puji kepada Allah yang mengatur segala sesuatu, ala kulli halin, alladzi ja'alal jannah darajatan haddan lil abidin, dan yang telah menjadikan surga dengan derajat-derajat bagi ahli ibadah, wal qurbati lil arifin, dan surga kurbah bagi ahli makrifah. Di dalam pengertiannya surga itu ada tingkatan, ya, kenikmatannya juga berbeda-beda. Kita masuk rumah yang mana? Kalau misalkan kita masuk rumah seseorang, kita itu dimasuk pintu depan, di halaman, di serambi, ruang makan, ruang kerja, ruang keluarga. Kalau sudah di ruang keluarga dianggap keluarga. Nah, karena itulah kita selalu berdoa wa ahlul jannah, kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Dan di surga nanti kita akan ketemu Allah, berjumpa pada Allah. Berarti kita menjadi bagian dari apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu sehari-hari biru'yatillah. Biru'yatillah, dengan melihat Allah, liqa'illah, berjumpa dengan Allah, itulah cita-cita yang sejati bagi seorang thariqiyah. Bukan sekedar masuk surga, karena surga itu adalah sama-sama makhluk Allah, tapi kita berjumpa pemilik, pencipta yang maha kuasa terhadap seluruh makhluknya. Jadi Bapak sekalian, hidup jangan sekedarnya, yang penting naik kelas. Satu kelas jumlahnya 40, dia ranking berapa? Ranking 39, ranking 40, ya udah bagus, naik kelas. Tapi insya Allah moga-moga ya 5 besar ma'a Rasulullah. Ma'a Rasulullah berarti kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Satu di antaranya adalah berthariqah. Gitu Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sedikit lagi, itu tadi prolog yang mengawali kitab ini. Nah, bab pertama membahas tentang siapa manusia di dalam kitab ini. Fi bayani ibtida'il khalq, tentang awal penciptaan manusia. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab i'lam wa waffaqakallah lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah wahai kita semua, semoga Allah memberi taufik dan mencintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Lamma khalaqallahu ruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi. Sesungguhnya Allah menciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Jamalnya Allah. Jadi sebelum alam raya ini Nur Muhammad, roh Muhammad, Nur Muhammad itu sudah ada. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, seperti yang disabdakan Rasul sebetulnya hadis qudsi itu kan wahyu, hanya bentuknya ini tidak dalam bentuk hadis seperti biasa. Apa yang beliau katakan? Khalaqtu Muhammadun awalan min nuri wajhi. Aku ciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan salah pengertiannya. Wajhi ini, wajah Allah itu bukan berarti wajah seperti manusia. Karena Allah itu la kaifin wala mislin. Allah tidak bisa dipadankan dan juga tidak disamakan. Karena Allah itu wal awalu wal akhiru. Kalau kita kan kullu halikun syai'un illa wajah. Segala sesuatu akan rusak kecuali wajah. Nah, wajah itu artinya Allah itu. Jadi jangan disamakan wajah Allah dengan wajah kita. Nanti tauhid kita menjadi salah. Pengertiannya itu yadullah. Jadi tangan Allah. Seakan-akan Allah mempunyai tangan seperti kita. Tidak seperti itu ya pengertiannya dari ayat-ayat Al-Quran. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah ruhku. Ini dari sabda Rasulullah. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan Allah pertama kali menciptakannya adalah cahayaku. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Rasulullah itu wajahnya mencorong, anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari dan engkau laksana rembulan, cerah banget. Anta nurun, engkau cahaya, fauqa nuri, di atas cahaya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, wa awwalu ma khalaqal qalam, dan yang diciptakan pertama kali oleh Allah juga adalah pena, al-qalam. Karena itu ini bagian dari mengajar. Dan karena itu ayat pertama yang turun itu apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5 gitu ya. Karena itu yang bisa menjadikan orang berpengetahuan itu karena ilmu itu. Wa awwalu ma khalaqallahu aqlu, dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Inilah yang membedakan manusia dengan yang lain, karena punya akal itu menjadi khalifatullah fil ardh. Bapak Ibu sekalian, kita khalifatullah fil ardh. Loh, jadi khalifah diberi amanah loh, kon deket karo Gusti Allah kok enggak gelem. Dipercaya, Gusti Allah itu percaya sama kita. Kok nggak mau wadoh ngibadahi keter? Ya, maaf ya, keter tahu nggak ya? Keter itu ya lerwo. Bahasa Jawa lagi ya, lerwa itu menyepelekan waktu sholat, menyepelekan waktu ibadah, ngaji Quran, nggak pernah dijalankan. Padahal ini yang awwalu ma khalaqallahu aqlun wal qalam, yang pena dan akal. Hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu. Jadi Bapak sekalian, demikian yang kita bisa bahas pada pertemuan kedua kitab Sirul Asrar ini. Semoga Allah membimbing kita mendapatkan nurullah bidzikr, kita mendapatkan cahaya Allah karena zikir kita, nurul bil qalbi,
dan itu tercerahkan di dalam cahaya hati kita, wa nurul wajhi, dan itu tercermin merefleksikan dari wajah kita. Jadi ulama min aulia itu biasanya wajahnya, senyumnya itu sudah sangat menenteramkan jiwa. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.